mas, lihat ke atas. Itu apa enggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kelihatan nggak mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslas semuanya, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan teman-teman. Ini alhamdulillah ya, saya udah sampai di lokasi. Jadi kali ini saya bukan mau camping ya teman-teman ya. Jadi saya ini memang sengaja datang ke lokasi ini. Jadi ini ya teman-teman, ini kata warga di sekitar sini, dan memang banyak sekali udah orang itu banyak berbincang tentang lokasi ini gitu teman-teman. Karena teman-teman di sini itu ada yang bilang bahwa lokasi ini itu ada seseorang yang dia itu kayak bertapa di sini gitu teman-teman. Cuma anehnya ini kan udah lama banget dia bertapa di lokasi ini ya teman-teman ya. Tetapi ini nggak semua orang bisa melihat dia gitu teman-teman. Jadi kayak misterius banget gitu orangnya. Dan warga di sini pun nggak tahu itu orangnya asli sini atau orang dari jauh datang ke sini untuk bertapa gitu ya teman-teman ya. Ini orang sini pun nggak tahu teman-teman. Dan tujuan dia tapa di sini pun orang sekitar sini tuh belum ada yang tahu teman-teman. Makanya nih berhubung saya udah dapat banyak sekali informasi tentang lokasi ini, saya semakin penasaran teman-teman. Emang benar gitu ada orang yang tapa sampai udah lama banget di sini? Kan biasanya kalau orang bertapa-tapa itu di gua atau di tepi sungai gitu ya teman-teman ya. Tapi ini tuh lokasinya ini seperti ini teman-teman. Jadi saya agak sedikit bingung juga ya teman-teman ya. Karena kok dia itu bisa bertapa di sini gitu teman-teman. Tujuannya untuk apa? Juga kenapa ada orang yang bisa melihat dia dan ada orang yang nggak bisa melihat dia gitu teman-teman. Padahal biasanya kalau orang bertapa kan setiap kayak misalkan tempat itu memang kayak buat aktivitas kayak untuk warga lewat atau untuk mencari apa gitu sama warga, pasti kan jelas melihat dia ya teman-teman ya. Nah ini katanya itu nggak semua orang bisa melihat dia. Ini sebenarnya ada apa gitu teman-teman, kok bisa kayak gitu? Nah ini nanti saya coba telusuri lokasi ini, saya dan Mas Saifi bisa nggak menemukan dia. Semoga aja sih bisa menemukan ya Mas Saifi ya. Iya baiklah. Iya, karena saya juga ingin tahu banget gitu teman-teman, dia itu sebenarnya siapa. Karena nggak satu orang pun warga tahu dia dari mana gitu teman-teman. Dan di sini pun warga jadi agak sedikit takut teman-teman untuk datang ke sini. Padahal biasanya di sini itu tempat warga untuk mencari kayu bakar gitu teman-teman. Tapi berhubung ada berita yang tentang kayak gini, jadi warga itu gak semuanya berani untuk datang ke sini teman-teman. Semoga aja sih nanti setelah saya bisa bertemu dan bisa berjumpa dengan dia, nanti kita bisa menemukan informasi gitu teman-teman. Jadi saya mau doanya aja ya teman-teman ya, karena ini juga saya baru pertama kalinya mau mendatangin orang yang bertapa kayak gini ya teman-teman ya. Karena ini juga udah warga udah heboh banget, mereka udah pengen tahu banget, jadi saya langsung datang ke sini. Ini sebenarnya tadi salah satu warga mau saya ajak, cuma mereka itu nggak mau dan takut, kayaknya takut terjadi apa-apa gitu. Ya memang benar ya teman-teman ya, untuk meminimalisir hal-hal yang nggak ingin terjadi, ya udah nggak apa-apa, biar saya sama Saifi aja kesini. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, warga dan teman-teman yang lain itu udah siap di sana teman-teman. Oke, Saifi udah siap belum? Ya baiklah. Kita langsung cari sekarang ya mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari tadi kita jalannya naik turun terus ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini turun lagi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
coba buka lokasinya sebelah sini ya, karena kayak ada sesuatu yang membentengin teman-teman di area sini. Saya udah buka dan ini saya lihat di sini tuh bukan yang kayak kita lihat ya dari kamera, juga dari matanya Mas Saifi. Mana sih Mbak? Iya, tapi di sini tuh kayak ada sebuah kerajaan, tapi kayak udah lama banget gitu Mas Saifi. Ini kita masuk ke sana, tapi permisi ya Mas Saifi ya. Dan kita harus benar-benar jaga omongan kita. Mas Saifi juga jangan sampai kayak meludah sembarangan ya. Oh iya Mbak ya. Ya, soalnya saya takutnya kalau misal kita sembarangan di sini, nanti ada kejadian yang nggak diinginkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas, kita kesini Mas. Assalamualaikum. Ini tuh semuanya kayak bahannya itu dari emas Mas Saifi. Iya. Kenapa Mas? Aman kan? Pelan-pelan aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita naik lagi ya Mas Saifi ya? Astagfirullahaladzim Mas. Mas Saifi sini deh. Teman-teman, lihat ke atas Mas, lihat ke atas. Itu apa Mbak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Mas? Mas Saifi lihat kan Mas? Kelihatan kok, kelihatan jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini kayaknya dia itu orang yang ini ya Mas Saifi ya? Yang dibicarakan warga itu. Iya, betul banget Mas Saifi. Ini kalau kita naik gimana ya Mas? Coba lewat situ Mas. Ini tinggi banget di sini. Coba coba. Allahu Akbar. Licin Mas. Mas Saifi bisa naik nggak? Terus saya bantu nggak? Pelan-pelan aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Banyak ini ya Mas Saifi, daun di sekitarnya. Dan teman-teman, ini rambutnya udah panjang banget seperti itu ya teman-teman. Tapi dia ini ya masih kelihatan sehat banget ya Mas Saifi ya. Masya Allah. Saya baru tahu loh ada yang bertapa di sini dengan kondisi yang seperti ini gitu teman-teman. Katanya udah lebih dari 10 tahun Mas Saifi. Iya. Aduh, gimana ya? Mas, Kira-kira dia menyadari nggak Mbak akan kedatangan kita ini? sekarang dia menyadari kedatangan kita ke sini Mas Saifi. Iya. Kalau saya ajak komunikasi dia mau nggak ya Mas ya? Tapi ini komunikasinya nggak kayak berbincang secara langsung Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, dia mau berkomunikasi dengan saya Mas Saifi. Karena dia bilang dia sebenarnya nggak mau berkomunikasi dengan orang yang bisa melihat dia ketika dia itu bertapa di sini Mas. Tapi dia itu melihat ada sesuatu ya di saya. Jadi dia itu mau berinteraksi sejenak sama kita Mas Saifi.
tapi dia nggak mau berlama-lama, dan dia juga nggak mau kalau misalkan ini mukanya kayak dibuka gitu Mas Evi, karena dia ini benar-benar tersembunyi. Jadi sebisa mungkin kita memprivat lokasi ini ya Mas Evi ya. Iya, ini permintaan dari dia teman-teman, mohon maaf banget ya. Dan ini kita diberi waktu sangat singkat untuk bisa berkomunikasi sama dia. Nanti setelah selesai kita pergi dari sini Mas Evi, tinggalkan dia gitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Oke, oke. Teman-teman, ini dia itu sebenarnya bukan asli orang dari Jawa sini ya teman-teman, tapi itu dia orang jauh yang dia sengaja datang ke lokasi ini untuk bertapa, karena katanya nggak semua orang tahu lokasi ini itu kayak sebuah kerajaan zaman dulu Mas Evi. Makanya dia itu tadi mau diajakin interaksi sama saya karena saya bisa melihat lokasi ini yang sesungguhnya gitu Mas Evi. Dan ini dia memang benar sudah bertapa lebih dari 10 tahun, dan dia bertapa di sini itu untuk kayak menambah kesaktian dia gitu Mas Evi. Iya, untuk kesaktian dia. Dan tadi saya juga bertanya ya teman-teman, ini kesaktiannya itu untuk apa sama dia? Kok dia sampai mau gitu bertapa di sini sampai puluhan tahun ya, ini udah ya teman-teman ya. Dia bilang katanya dia ingin kesaktiannya itu bertambah karena ada suatu misi gitu teman-teman. Tetapi waktu saya bertanya misi apa, dia itu nggak mau menjawab. Mungkin ini rahasia dia ya, ataupun misi apa yang jelas dia itu nggak mau memberitahu. Tapi waktu saya nanya ini misinya untuk hal kebaikan atau enggak gitu, dia bilang ini misi untuk kebaikan. Jadi dia itu mau menolong seseorang juga Mas Evi, tapi hanya dengan cara ini dia bisa menolong orang tersebut gitu Mas Evi teman-teman. Iya, jadi ternyata gini teman-teman, dia memang bertapa di sini untuk hal yang baik ya. Ini juga katanya baru pertama kali dia ini bertapa di sini, karena dia juga diberitahu sama gurunya Mas Evi. Ada gurunya lagi. Bukan dia tahu sendiri lokasi ini, tapi ada gurunya yang menyampaikan. Dan dia juga bilang dia di sini itu dijagain juga sama gurunya. Gurunya nggak jauh dari sini Mas Evi. Oh, Mas katanya gurunya berada di sana Mas Evi. Di sana? Iya, di sebelah sana. Tapi dia itu nggak mau menampakkan wujudnya gitu teman-teman, karena dia hanya memantau beliau Mas. Oh, ya. Ya Mas Evi, ini kita nggak boleh lama-lama di sini. Kita harus segera meninggalkan dia Mas Evi. Kita boleh berkeliling di area sini sebentar, tetapi kita nggak boleh berlama-lama ya. Dan kita nggak boleh menceritakan hal yang lebih banyak lagi kata dia. Ya ya Mas Evi, sekarang kita turun aja ya Mas Evi ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mas, kita turun bawah mas. Bisa nggak? Iya mbak, duluan mbak. Coba cahayanya mana? Awas mas, awas. Allahu Akbar. Hati-hati mas. Bisa nggak? Awas. Alhamdulillah. Capek juga ya mas, jadi tadi kita naik turun terus ya mas Evi ya. Aduh. Akhirnya kita menemukan jawaban tentang sosok, bukan sosok ya, ini manusia misterius ini ya mas Evi ya. Iya mbak. Ternyata memang benar teman-teman, di lokasi ini ada yang tapa, dan dia memang tapa ini ada tujuannya, dia ingin kesaktiannya itu bertambah teman-teman, tapi dia di sini itu untuk kebaikan. Jadi saya membiarkan dia karena saya juga hanya dikasih waktu sedikit untuk bisa berbincang dengan dia ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mungkin bertanya-tanya lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Yang penting kita udah jelas bahwa di sini ada orang yang bertapa, dan ini nanti kita sampaikan aja ya Mas Evi ya ke warga. Dan untuk warga yang beraktivitas di sini nggak apa-apa, nggak ada kayak keanehan yang akan terjadi, itu nggak ada ya teman-teman ya. Jika ingin mau beraktivitas, beraktivitaslah. Yang penting tadi yang saya bilang ke Mas Evi ya, jangan senonoh di sini, jangan sembarangan, dan jangan meludah sembarangan di sini, kayak sengaja meludah itu jangan sampai dilakukan di sini ya teman-teman ya. Oke Mas Evi, ini kita langsung balik aja ya Mas. Iya, soalnya ini kita di sini juga benar-benar dipantau banget, jadi kita harus segera pergi Mas. Ayo Mas. Sini tadi ya Mas ya. Sini Mas. Ininya tertutup lagi Mas, dengan sendirinya Mas, tanpa saya tutup Mas. Masya Allah. Yaudah ya Mas, kita balik Mas. Teman-teman, ini saya sama Mas Evi mau lanjut perjalanan pulang supaya lebih cepat. Saya tutup dulu sama Mas Evi. Kita pamit, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.